dengan baik, mempersiapkan hati dan batin kita agar Tuhan datang pada kita dan kita mempersiapkan tempat yang baik dan layak bagi kedatangan Tuhan itu sendiri. Karena itu, marilah kita kembali bertekun dalam sabda Tuhan. Kita renungkan sabda Tuhan yang mungkin mampu menghantar kita untuk membersihkan hati kita, mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita siapkan bacaan dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 16. Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham mempunyai anak Ishak. Ishak mempunyai anak Yakub. Yakub mempunyai anak Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda mempunyai anak Peres dan Zerah dari Tamar. Peres mempunyai anak Hezron. Hezron mempunyai anak Ram. Ram mempunyai anak Aminadab. Aminadab mempunyai anak Nahason. Nahason mempunyai anak Salmon. Salmon mempunyai anak Boas dari Rahab. Boas mempunyai anak Obed dari Rut. Obed mempunyai anak Isai. Isai mempunyai anak Raja Daud. Daud mempunyai anak Salomo dari istri Uria. Salomo mempunyai anak Rehabeam. Rehabeam mempunyai anak Abia. Abia mempunyai anak Asa. Asa mempunyai anak Yosafat. Yosafat mempunyai anak Yoram. Yoram mempunyai anak Uzia. Uzia mempunyai anak Yotam. Yotam mempunyai anak Ahas. Ahas mempunyai anak Hizkia. Hizkia mempunyai anak Manasye. Manasye mempunyai anak Amon. Amon mempunyai anak Yosia. Yosia mempunyai anak Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya mempunyai anak Sealtiel. Sealtiel mempunyai anak Zerubabel. Zerubabel mempunyai anak Abihud. Abihud mempunyai anak Eliakim. Eliakim mempunyai anak Azor. Azor mempunyai anak Zadok. Zadok mempunyai anak Akim. Akim mempunyai anak Eliud. Eliud mempunyai anak Eleazar. Eleazar mempunyai anak Matan. Matan mempunyai anak Yakub. Yakub mempunyai anak Yusuf suami Maria. Dari Maria lahir Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, kita baru saja mendengarkan bacaan Injil tentang silsilah dari Yesus Kristus. Jelas kita semua lahir dalam keluarga yang mempunyai silsilah atau yang disebut dengan pohon keluarga. Kalau kita membaca teks ini secara baik, mungkin selama ini kita hanya mendengarkan Romo membacakan Injil karena Injil ini baru beberapa hari lalu. Kita hanya mendengarkannya secara sambil lalu, sepintas saja. Tanpa kita mengerti ada sesuatu yang janggal sebenarnya dalam Injil yang baru saja
diperdengarkan kepada kita. Apa itu? Sesuatu yang janggal adalah bacaan ini hanya menyebutkan garis keturunan dari bapak. Ya, jadi hanya ayah-ayahnya saja yang disebut. Namun hanya ada lima wanita yang disebutkan dalam pohon keluarganya Tuhan Yesus. Bayangkan, dari sekian banyak 40-an keturunan, hanya 5 wanita saja yang disebutkan. Saya mencoba mengajak Romo, Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mendalami kelima wanita yang disebutkan dalam silsilah Yesus Kristus. Siapa saja 5 wanita itu? Yakni Tamar, yang kedua adalah Rahab, yang ketiga Rut, yang keempat istri Uria, dan yang terakhir adalah Maria. Pertanyaannya, kenapa hanya mereka yang disebutkan? Lantas ibu-ibu yang lain kenapa tidak disebutkan? Baik, kita akan mendalami satu persatu tokoh wanita yang disebutkan dalam silsilah Yesus Kristus. Yang pertama adalah Tamar. Pembicaraan tentang Tamar dalam kitab suci dapat ditelusuri dalam Kejadian bab 38. Kalau kita baca tentang Tamar, Tamar ini adalah seorang wanita Kanaan. Dia berasal dari Adulam, dari wilayah Kanaan. Bagaimana kisah tentang Tamar? Yehuda mempunyai 3 orang anak. Pernah dengar Yehuda toh? 12 anak Yakub, salah satunya itu bernama Yehuda. Jadi Yehuda ini mempunyai 3 orang anak. Yang pertama itu bernama Er, yang kedua itu bernama Onan, yang ketiga bernama Shela. Pada waktunya Er ini sudah bertumbuh dewasa sehingga Yehuda melihat bahwa Er ini perlu untuk melanjutkan kehidupannya, yakni mengambil seorang istri. Maka diambillah Tamar sebagai istri dari Er. Dalam kehidupannya Er ini sangat jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan membinasakan Er. Sehingga akibatnya apa? Tamar menjadi janda tanpa meninggalkan seorang keturunan pun. Dalam tradisi Yahudi, ketika saudara itu mengawini seorang perempuan dan tidak meninggalkan anak, maka saudara keduanya berhak mengambil istri dari saudara pertamanya untuk menjadi istrinya. Sehingga ia melahirkan anak yang dianggap sebagai anak dari saudaranya yang sudah meninggal. Itu adalah tradisi Yahudi. Karena itu, dinikahkanlah kembali Tamar dengan anak kedua, yakni Onan. Bagaimana kehidupan mereka dengan Onan? Rupanya kehidupan mereka tidak baik-baik saja. Onan ini tidak pernah mau untuk memiliki anak dengan Tamar. Sehingga ketika melakukan hubungan suami istri, dia tidak pernah mau untuk menyemaikan benih-benihnya pada Tamar, melainkan dia menjatuhkannya di tanah. Hal ini jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan juga membinasakan Onan. Kejadian-kejadian kematian anak Yehuda mendatangkan rasa khawatir bagi Yehuda. Bagaimana kalau saya menikahkan anak ketiga saya? Jangan-jangan anak saya yang ketiga juga mati. Karena itu disuruhlah Tamar untuk pulang ke tempat asalnya.
Dalam perjalanan waktu, Yehuda tidak menepati janji, sehingga Shelah tidak dinikahkan dengan Tamar. Akhirnya istri dari Yehuda itu meninggal, sehingga Yehuda menjadi seorang duda. Ketika dia menjadi seorang duda, pergilah dia ke suatu tempat yang dia tidak ketahui. Nah, di sana Tamar rupanya menipu mertuanya, yakni Yehuda. Dia berpura-pura menjadi seorang pelacur. Dia menyamar menggunakan pakaian seorang pelacur dan menggoda ayah mertuanya. Dia menggoda ayah mertuanya sehingga ia mengandung anak dari ayah mertuanya. Anaknya yaitu namanya adalah Peres dan Zerah. Peres dan Zerah. Lahir dari hubungan gelap antara ayah mertua dan menantu. Ini baru tokoh pertama. Menjadi pertanyaan besar bagi kita, kenapa kitab suci menyebut nama Tamar dalam silsilah Yesus Kristus? Kita tahu bahwa Yesus Kristus itu kudus, tapi dia menyebut nama Tamar, si orang berdosa itu. Yang perkawinannya sangat kontroversial. Anak-anaknya dilahirkan dari hubungan yang bagi kita adalah dosa besar. Kita lanjut ke tokoh yang kedua. Setelah Tamar disebutkan juga Rahab. Rahab dalam kitab Yosua bab 2. Profil dari Rahab ini rupanya dia bukanlah orang yang baik-baik saja. Bukanlah orang yang sering pergi ke bait Allah. Bukanlah orang yang rajin berdoa. Bukanlah orang yang suka ikut kegiatan di gereja. Rupanya Rahab ini adalah seorang pelacur. Ya. Orang berdosa. Seorang pelacur, orang berdosa. Dalam Alkitab dia disebut dengan kata perempuan sundal. Dari kata ini kita tahu bahwa Rahab ini adalah seorang pendosa besar. Ya toh? Kita sering memberikan stigma kepada para pelacur sebagai pendosa besar. Namun dalam sejarah dia dibenarkan karena perbuatannya. Apa yang dia lakukan? Dia menolong pengintai-pengintai yang diutus oleh Yosua. Jadi waktu itu ketika bangsa Israel mau memasuki tanah Kanaan, ternyata tanah Kanaan itu sudah ada bangsa-bangsa yang menempati, sehingga mereka harus berperang untuk merebut tanah Kanaan. Nah, Rahab ini berjasa untuk melindungi pengintai-pengintai Israel ini, sehingga kekuasaan Tuhan dinyatakan atas dia. Dia yang berdosa ini. Karena itu Tuhan membenarkan dia karena perbuatannya. Walaupun dia adalah wanita yang berdosa. Kita lanjut ke tokoh yang berikutnya. Rut. Siapa yang tidak kenal Rut? Rut itu diceritakan dalam kitab Rut sendiri dari bab 1 sampai bab 4. Oke, sebenarnya Rut ini bukanlah seorang pendosa. Ia adalah orang yang baik, orang yang taat, mengabdi pada mertuanya. Jadi Rut ini pernah menikah dan suaminya itu meninggal. Jadi mertuanya itu bernama Naomi. Ya. Jadi anaknya Naomi ini meninggal, suaminya si Rut. Sehingga Rut ini karena sudah kehilangan harapan, dia hanya mengikuti Naomi. Kemana Naomi pergi, dia akan ikut Naomi. Kemana Naomi pergi ke sana, dia akan ikut ke sana. Suatu ketika Naomi ini bertemu dengan Boas. Ya. Ia bertemu dengan Boas dan akhirnya mereka menikah.
Nah, letak keberdosaan Rut ini di mana? Letak keberdosaan Rut adalah statusnya sebagai orang Moab. Orang Moab ini dalam pandangan orang Israel adalah orang-orang kafir, orang-orang berdosa. Karena apa? Mereka menyembah dewa-dewi kafir, bahkan melakukan ritus pengorbanan anak sendiri. Bahkan dalam sejarah, bangsa Moab itu adalah hasil dari hubungan antara ayah dengan putri sendiri. Ayahnya itu namanya Lot, dengan putri pertamanya menghasilkan yang namanya Moab menjadi suatu bangsa yang besar. Jadi bangsa itu disebut bangsa Moab. Kalau kita baca di kitab Kejadian itu ada. Jelas Rut juga kita cap sebagai orang yang berdosa. Kemudian istri Uria. Dalam Alkitab dia tidak menyebutkan nama perempuan ini secara langsung. Namanya adalah Batsheba. Tapi Alkitab menggunakan kata istri Uria untuk mengingatkan kita tentang kedosaan yang dilakukan antara Daud dan Batsheba. Apa kesalahan yang mereka lakukan? Batsheba ini sebenarnya sudah punya suami. Namanya adalah Uria. Batsheba mempunyai suami namanya Uria. Uria adalah bawahan dari Daud. Dia hanyalah pasukan dari Raja Daud. Suatu ketika Daud ini jatuh hati kepada Batsheba. Ya, Batsheba. Daud ini terpikat oleh Batsheba sehingga ia melakukan hubungan gelap dengan Batsheba. Kontroversi lainnya adalah Daud dengan secara sengaja menempatkan Uria di barisan terdepan dalam perang supaya Uria ini mati sehingga dia bisa mengambil Batsheba menjadi istrinya. Jelas ini adalah suatu perbuatan dosa. Dan ini merupakan tindakan yang keji di mata Allah. Mendatangkan dosa yang begitu besar. Dari Batsheba lahirlah Absalom, tapi Absalom itu meninggal. Kemudian lahirlah raja yang berikutnya, yakni Salomo. Kemudian yang terakhir adalah Maria. Selama ini kalau kita menjadi orang Katolik mungkin kita berpandangan, oh Maria ini adalah ibu yang kudus, ibu yang baik, perempuan yang soleh, taat kepada Allah, rajin beribadah, orang yang baik hati, benar. Tapi dalam kehidupan sosial, bayangkan saudara-saudari, ibu bapak sekalian, kalau di rumah kita, di lingkungan kita ada seorang perempuan yang mengandung tanpa suami, bagaimana pandangan kita? Pasti kita akan memperolok-olok wanita tersebut. Kita akan membicarakan dia. Tidak mungkin kita tenang-tenang saja. Oh memang dia tuh begini, dia tuh begitu. Memang dalam kenyataannya Roh Kudus sendiri turun atas Maria. Tapi kalau kita melihat dari pandangan manusia, orang ini berdosa sebenarnya. Kalau kita yang tidak tahu bahwa itu adalah Roh Kudus. Walaupun demikian, Maria ini berbeda dari keempat yang sebelumnya. Dia tidak melakukan dosa. Dia bekerja sama dengan Allah demi misteri penyelamatannya di dunia, yakni kelahiran Yesus Kristus. Pertanyaannya, mengapa penulis Alkitab itu menulis nama wanita-wanita berdosa ini? Keempat, terlebih khusus yang 4 ini. Ini pendosa hebat. Kenapa?
keempat wanita ini tidak jatuh dan tidak terbelenggu dalam dosanya secara terus-menerus. Memang mereka berdosa, tetapi kemudian mereka bertobat. Artinya apa? Bahwa keselamatan Allah tidak melulu-lulu itu terjadi atau Allah menggunakan orang-orang benar dalam sejarah keselamatan. Kadang dia memakai semua orang tanpa melihat dia berdosa atau tidak. Buktinya adalah keempat wanita ini. Allah menggunakan orang-orang berdosa agar keselamatannya dinyatakan kepada manusia. Sekarang pertanyaannya, di antara kita, siapa yang tidak berdosa? Siapa yang tidak berdosa? Jelas saya dan saudara-saudari, ibu bapak semua memiliki dosa kita masing-masing. Kita memiliki dosa masing-masing. Namun jangan berkecil hati. Kita harus memandang kembali kepada 4 perempuan ini yang disebutkan dalam Injil, perempuan besar. Mereka ini disebut sebagai tokoh besar. Karena apa? Melalui dosa yang mereka lakukan, bahkan status mereka sebagai orang berdosa, keselamatan dihadirkan kepada dunia. Boleh jadi saya, ibu bapak, saudara-saudari sekalian menjadi saluran keselamatan Allah melalui status kita sebagai orang yang berdosa. Namun Allah mau agar kita tidak lama-lama berendam dalam dosa. Agar kita jangan berkubang terlalu lama dalam dosa. Jangan merasa nyaman dengan dosa yang sudah kita buat. Allah mau, kalau kita mau menjadi saluran rahmat kasih Allah, kita datang kepada tangannya yang terbuka. Tangannya yang penuh kerahiman agar kita membaharui diri kita. Agar kita membersihkan hati kita. Kita mau datang untuk menyambut Tuhan Yesus yang sebentar lagi hadir dalam keluarga kita, hadir dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita mau menempatkan Yesus atau menerima Yesus dalam rumah hati kita yang kotor? Apakah kita mau menerima Dia dalam hati kita yang kotor? Atau sebaliknya kita mau menerima Dia dalam rumah hati kita yang bersih, rapi, jauh dari segala dosa dan kesalahan? Jelas kita mau agar Yesus hadir dalam diri kita, dalam hati yang bersih, hati yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Karena itu saudara-saudari Bapak terkasih, walaupun kita orang berdosa, masa depan masih ada untuk kita semua. Masa depan masih ada untuk kita semua. Masa depan itu ada kalau kita dengan rendah hati mau mengakui dosa dan kesalahan kita dan datang kepada Allah itu sendiri. Marilah kita tundukkan kepala kita hening sejenak, kita merenungkan segala kehidupan yang sudah kita jalani selama ini. Bagaimana relasi saya dengan saudara-saudari saya, bapak dan ibu saya, relasi saya dengan kakak adik, relasi saya dengan anak-anak? Apakah selama ini saya sudah berlaku sebagai orang yang jujur dan berkenan di hadapan Tuhan? Apakah selama ini tindakan saya merupakan tindakan yang baik dan tidak menyakiti hati mereka?
Bagaimana relasi saya dengan teman-teman saya? Relasi saya dengan sahabat-sahabat saya? Apakah saya sudah menempatkan diri menjadi teman yang baik, menjadi sahabat yang mau mendengarkan, atau lebih memilih menjadi teman dan sahabat yang egois? Pernahkah saya menyakiti atau bahkan mencelakai teman dan sahabat-sahabat saya? Bagaimana relasi saya dengan anggota jemaat gereja? Apakah selama ini saya rajin, taat, dan setia untuk mengikuti Ekaristi? Apakah selama ini saya menyambut Ekaristi dengan hati yang pantas? Atau malah saya menjauhkan diri dari pertemuan dengan Yesus Kristus yang hadir dalam Ekaristi? Apakah selama ini saya menciptakan dendam, pertikaian dengan sesama anggota jemaat dalam gereja? Bagaimana kehidupan saya dalam pekerjaan saya? Apakah selama ini saya bekerja dengan sepenuh hati, atau malah saya bekerja agar saya dilihat oleh atasan? Apakah selama ini saya bekerja dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan, atau malahan saya bekerja dengan keras, bahkan sampai menyakiti diri saya sendiri? Apakah saya mencintai diri saya sendiri? Atau malah sebaliknya, saya sering melukai diri saya sendiri? Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas segala dosaku. Yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku, aku benci akan segala dosaku. Dengan berjanji dan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku? Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku
ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu. Tampar-Ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu. Jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Frater Bosco sudah mengantar kita untuk mengenal diri kita lebih dalam. Sekarang kita